Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Fitriyanti dengan NIM G01111811075 dari kelas Ilmu Hama Tumbuhan D. Jadi di sini saya akan mengidentifikasikan struktur morfologi pada serangga, yaitu pada belalang hijau. Seperti yang telah saya temukan, jadi belalang hijau ini merupakan salah satu hama yang biasanya menyerang pada tanaman padi maupun palawija. Selain itu biasanya juga ditemukan pada rerumputan maupun gulma-gulma. Jadi belalang hijau ini biasanya menyerang tanaman pada bagian daun dengan cara memakan bagian daun sehingga daun akan tampak sobek, dan hal inilah yang akan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan taksonomi dari belalang hijau, yaitu yang pertama Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Orthoptera, Family Arcididae, Genus Oxia, dan spesies Oxia sinensis. Umumnya, serangga memiliki 3 segmen utama pada struktur tubuh, yaitu yang pertama, caput atau kepala yang terdiri dari mata, alat mulut, dan antena. Lalu yang kedua yaitu toraks atau dada yang terdiri dari protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Lalu struktur yang ketiga yaitu abdomen atau perut. Jadi segmen yang pertama pada tubuh utama serangga yaitu caput atau kepala yang terdiri dari mata tunggal, bisa dilihat pada gambar ukurannya sangat kecil, berfungsi untuk menerima intensitas cahaya. Lalu yang kedua yaitu sepasang mata menjemuk, bisa dilihat gambar yang dilingkari, berfungsi untuk mengkonversi bayangan. Lalu bagian yang ketiga yaitu alat mulut, bisa dilihat pada gambar, dan yang keempat yaitu sepasang antena. Antena terdiri dari 3 bagian yaitu scap, lalu pedicel, dan flagellum. Lalu selanjutnya segmen yang kedua dari tubuh serangga yaitu toraks atau dada. Pada toraks terbagi menjadi 3 bagian yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Kemudian pada toraks ini melekat 2 pasang sayap dan 3 pasang tungkai, di mana 2 pasang sayap ini terdiri dari sayap depan dan sayap belakang. Sayap depan melekat pada bagian mesotoraks dan sayap belakang melekat pada bagian metatoraks. Tapi pada gambar ini, belalang yang saya temukan itu merupakan belalang muda, jadi sayapnya belum terlalu nampak. Selain itu, terdapat 3 pasang tungkai, yaitu tungkai depan, tungkai tengah, dan tungkai belakang, di mana tungkai depan itu melekat pada protoraks, kemudian tungkai tengah itu melekat pada mesotoraks, dan tungkai belakang itu melekat pada metatoraks. Tungkai serangga terdiri dari beberapa ruas atau segmen, yaitu yang pertama koksa, yang merupakan bagian yang melekat pada toraks, lalu yang kedua trochanter, yang ketiga femur atau paha yang merupakan ruas terbesar dari tungkai, lalu yang keempat tibia. Ujung tibia ini terdapat duri, lalu tarsus, ujung tarsus terdapat pretarsus yang terdiri dari sepasang kuku tarsus yang biasanya disebut dengan claw. Selanjutnya, segmen yang ketiga dari struktur tubuh serangga yaitu abdomen atau perut, di mana abdomen ini terdiri dari 8-11 ruas tergantung pada serangga yang kita amati. Jadi ruas yang pertama itu terdapat timpanum, bisa dilihat pada gambar. Timpanum ini berfungsi sebagai alat pendengar pada serangga. Lalu pada struktur dari perut serangga ini terdapat spiracle yang berada di dekat membran pleura di setiap sisi segmen perut. Jadi bisa dilihat pada gambar ini yang lubang-lubang kecil itu adalah spiracle, di mana spiracle ini berfungsi sebagai saluran pernafasan dari serangga. Kemudian tergum terletak di bagian samping pada struktur perut serangga. Lalu sternum berada pada bagian bawah dari perut serangga. Lalu ruas yang terakhir pada
struktur perut dari serangga ini yaitu alat reproduksi. Jadi serangga yang saya identifikasi ini merupakan jenis belalang betina. Jadi alat reproduksinya yaitu terdapat ovipositor atau tempat peletakan telur. Bisa dilihat pada gambar. Lalu terdapat cercus atau lubang-lubang pada betina. Demikianlah video mengenai identifikasi serangga dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.